Cek cek. Halo, bisa dengar suara saya? Bisa, Pak. Bisa, Pak. Bisa, Bapak. Oke. Bisa. Tampilannya bisa terlihat? Bisa, Pak. Bisa, Pak. PowerPoint-nya bisa ya? Ya. Bisa, Pak. Bisa. Bisa, Pak. Ya, baik. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat sore teman-teman semua. Semoga di sore hari ini teman-teman masih dalam kondisi sehat semuanya ya. Amin, tanpa halangan suatu apapun. Ya, mungkin suara saya ada noise ya, karena kebetulan lagi hujan lebat di tempat saya. Ya, hujan lebat, jadi semoga tetap bisa terdengar ya, walaupun ada suara germicik air. Ya, hari ini kita pertemuan pertama ya. Mata kuliah kita apa? Sistem informasi manajemen, Pak. Benar ya, berarti ya ini ya, sistem informasi manajemen. Ya, takutnya ada yang salah masuk kelas gitu kan. Ya, sistem informasi manajemen. Oke, tadi saya sudah input di Siska ya, sudah input di Siska dan juga di iKelas. Silahkan bagi yang sudah bisa presensi, silahkan bisa langsung presensi. Tapi kalau yang belum, mungkin sementara ngikut pertemuan dulu ya, atau ikut kelas online ini dulu. Nanti untuk presensi menyusul
di pertemuan berikutnya akan saya coba rekap siapa yang masih alpha gitu kan. Ya, baru nanti bisa kita update di pertemuan kedua. Ya, oke. Ya, hari ini mungkin akan banyak kita coba untuk perkenalan terlebih dahulu ya. Jadi belum masuk ke materi ya. Di awal tentu saja saya akan memperkenalkan diri saya terlebih dahulu. Oke. Ya, ini singkat profil saya ya. Singkat profil saya, nama saya Danar Intan Surya Saputra. Teman-teman bisa cukup memanggil saya dengan nama Pak Danar, ya, itu juga boleh. Kemudian alamat saya di Ciberem RT 5 RW 1 Sumbang. Dan ini nomor handphone saya termasuk juga nomor WhatsApp. Ya. Silakan nanti bagi yang mau menghubungi saya. Saya kira udah nyimpen semua ya, karena kita sudah di satu grup. Kemudian oh ya, homepage saya di Amikom Purwokerto ya. Ini email saya, mungkin nanti kalau yang mau berkirim informasi via email juga boleh, atau mau nge-follow saya di Instagram ya. Instagramnya di @danarsaputra, atau mungkin mau nyari saya di Facebook juga boleh ya. Ya, ini singkat profil saya. Kemudian posisi saya saat ini ya, jadi alhamdulillah saya diamanai di IAIN itu dari 2019 sampai sekarang. Ya, berarti ini tahun kedua ya. Ya, tahun kedua saya bergabung di IAIN. Ya, awalnya saya di Fakultas Dakwah. Ya, kemudian di FEBI ini baru 2 semester ini ya. Ya, di FEBI saya baru 2 semester ini, awalnya di Fakultas Dakwah. Kemudian selain di IAIN saya juga ngajar di Amikom ya, atau ini home base saya. Ya, home base utama saya di Amikom Purwokerto dari 2013 sampai sekarang. Ya. Kemudian saat ini juga saya statusnya sama seperti teman-teman ya, sebagai mahasiswa juga. Ya. Saya sebagai mahasiswa di S3 Ilmu Komputer ya di Solo Tigo. Ya, ini baru mulai ya, saya baru mulai di semester genap ini. Ya, jadi kurang lebih sudah mulai 4 minggu ini. Ya, statusnya kita sama sebagai mahasiswa. Ya, kalau bedanya di kelas ini mungkin saya nanti akan berbagi informasi atau mungkin berbagi pengalaman ya, khususnya di sistem informasi manajemen. Kemudian selain ketiga ini, saya juga sebelumnya menjabat di Amikom itu sebagai kepala lembaga pengembangan usaha ya, dari 2019 sampai 2021, karena kebetulan saya mulai studi sehingga saya harus meninggalkan posisi jabatan saya. Kemudian juga sebagai pembina di inkubator bisnis. Ya, nanti silakan kalau yang teman-teman punya ide bisnis, pengen mengembangkan bisnis, kita bisa banyak diskusi bareng gitu kan, ya di Amikom. Kemudian juga terakhir kemarin saya juga sebagai direktur operasional ya di PT Ampu Kreatif Studio ya, dari 2016 sampai 2021. Ini juga sama, harus saya lepas juga biar saya fokus di studi S3 saya. Kemudian selain itu saya mengelola startup ya, ini bersama teman-teman yang lain di Prestasi Kita Bersama. Nanti teman-teman bisa cek di Instagramnya @prestasikita dari 2020 sampai sekarang ya. Ya, ini singkat profil saya. Kemudian kalau mau kenal lebih jauh, saya kira langsung ketik aja di Google, ya, ketikan saja nama saya Danar Intan Surya Saputra. Ya. Alhamdulillah ini saya coba itu tidak sampai 1 detik ya, atau setidaknya 0,85 detik ya. Itu bisa menghasilkan 4.620 data saya. Nah, jadi silahkan bagi teman-teman yang mau tahu banyak tentang saya kira mudah sekali ya. Sekarang di era tren teknologi saat ini cukup pakai Google, ya, kemudian ketikan sesuatu itu sudah keluar informasinya. Ya. Contoh kayak misalkan informasi saya, ya tidak sampai 1 detik itu menghasilkan 4.620 hasil. Ya.
dari informasi yang tentu saja yang didapatkan dari Google. Kemudian kenapa kok perlu kita membangun informasi kita di Google ya, di era tren teknologi saat ini gitu kan. Nah, ini harapannya teman-teman kan sudah semester berapa nih? Semester 6 ya kalau nggak salah ya. Betul ya, semester 6 ya. Iya, Pak. Betul. Iya, Pak. Ya, artinya semester depan teman-teman sudah skripsi ya. Ya, semester depan 7 teman-teman sudah skripsi, syukur-syukur sudah lulus gitu kan. Amin ya kan. Kalaupun ya, kalaupun mundur ya di semester 8 lah skripsi, kemudian baru lulus di semester 8. Amin. Nah, sehingga saya kira mulai dari sini ini waktu yang tepat untuk teman-teman membangun sebuah personal branding ya melalui apa? Melalui internet gitu kan. Ya melalui internet. Internet itu bisa melalui Instagram gitu kan. Kemudian bisa melalui Facebook ya, atau melalui blog yang kalian suka nulis misalkan gitu kan. Atau mungkin yang suka YouTuber bisa mulai dari vlog gitu kan, yang vlog kan, bikin konten YouTube ya, atau mungkin Twitter kalau yang microblogging gitu kan ya, ya dan lain sebagainya ya. Jadi saya kira ini momen yang pas, syukur-syukur teman-teman sudah punya portofolio di beberapa akun-akun ini gitu kan ya. Jadi ini sangat penting nanti ketika teman-teman akan lulus besok ya. Jadi sosial media Instagram, Facebook itu jangan digunakan untuk alay-alayan kan. Itu sudah bukan masanya kan. Nah, alay-alayan itu ya masa-masanya SMA, SMK dan atau mungkin masa-masanya semester 1, semester 2. Jadi kalau sudah semester 6 kayak teman-teman ini semester 7 kan, itu sudah saatnya membangun sebuah personal branding. Untuk apa kan? Ya biar teman-teman itu bisa dikenal gitu kan. Nah, jadi ada sebuah quote dari Jeff Bezos, ini founder Amazon.com ya. Ini salah satu marketplace terbesar di dunia saat ini. Ya, jadi branding is what people say about you when you are not in the room. Ya, artinya apa? Ya, orang itu bisa mengenali kalian dimanapun berada tanpa harus bertemu dengan kalian ya. Atau tanpa harus pernah sekalipun teman-teman bertemu dengan orang tersebut gitu. Nah, nah, pentingnya di mana ya? Pentingnya adalah nanti ketika teman-teman lulus itu kalian mau apa nih goalnya? Dan capaiannya teman-teman mau apa? Apakah mau kerja atau mungkin mau berwirausaha ya, atau mungkin mau studi lanjut ya. Nah, sehingga ketika orang mau mencari siapa sih misalkan katakanlah pengen tahu tentang salah satu yang di sini misalkan tadi siapa misalkan Kosmanya ya, misalkan Kosmanya tadi siapa Mbak Zulfi ya. Ini Zulfi Mustafa cewek kan ya? Mas Zulfi. Oh Mas sorry. Cowok Ya. Ya, misalkan Mas Zulfi kan. Mas Zulfi itu kayak apa sih gitu kan? Ya, saya kan belum pernah ketemu, belum pernah lihat sama sekali ya. Saya cukup ketika misalkan di Google gitu kan. Ya, ketika nama Zulfi ya. Ini ketemu atau enggak gitu. Nah, itu penting nanti ketika nanti teman-teman masuk di dunia setelah lulus ya. Misalkan mau kerja ya. Orang ketika mau kerja kemudian ditanya gitu kan atau mungkin pewawancaranya HRD-nya pengen tahu Zulfi itu kayak apa kan ya. Ya mungkin bisa jadi dia cukup buka Google saja ya, bisa jadi ditemukan ya. Atau bahkan bisa jadi tidak. Nah, ini ketika ditemukan oh ternyata dia aktif menulis ya, tulisannya bagus-bagus menginspirasi. Nah, ini bisa menjadi nilai positif bagi teman-teman ya, sehingga ini pentingnya kenapa kita perlu membangun sebuah personal branding ya. Oke, kemudian selain itu juga kenapa kok kita perlu eksistensi gitu kan? Ya, kita perlu eksistensi di dunia saat ini gitu kan? Ya karena ya kita di dunia itu kan sangat singkat sekali ya. Kita nggak tahu usia kita mau sampai kapan gitu kan. Bisa jadi saat ini kita ketemu di Google Meet seperti ini, tapi ya siapa yang sangka mungkin nanti 1 jam atau
2 jam atau entah kapan ya, kita nggak tahu usia kita sampai kapan gitu kan. Ya jadi I have short life but and big dream gitu kan. Ya, jadi mulai dari sekarang bangunlah mimpi teman-teman gitu kan. Ya mimpi teman-teman itu mau jadi apa sih gitu kan. Goalnya itu mau seperti apa. Ya, jadi mulai dari sekarang udah mulai harus dipikirkan lulus kuliah itu mau ngapain nanti gitu kan. Ya, kemudian ikut kuliah itu goalnya juga ngapain gitu. Apakah hanya ikut mata kuliah SIM ini misalnya sistem informasi manajemen, apakah goalnya cuma dapat nilai A gitu kan. Ya, kalau cuma sekedar goalnya dapat nilai A ya udah saya kasih A aja udah cukup gitu kan, udah nggak perlu ikut kuliah gitu kan. Ya, kalau memang goalnya dapat A gitu kan. Ya, nilai gitu kan, kalau goalnya hanya sekedar dapat nilai ya kan. Ya, kalau sekedar dapat nilai maunya A ya udah saya kasih nilai A, udah nggak usah ikut kuliah ya. Tapi kalau goalnya teman-teman itu ayo kita share ilmu bareng nih ya kan, share ilmu bareng gitu kan. Ya, nah ini ayo kita bareng-bareng share ilmu karena saya yakin teman-teman punya pengalaman yang berbeda dengan saya ya kan. Nah sehingga dengan kita bisa berbagi ilmu, kita bisa berbagi pengalaman ya, sehingga bisa mencapai apa mimpi-mimpi kita. Nah, harapannya seperti itu karena setiap orang saya yakin punya pengalaman yang berbeda-beda. Oke, kemudian nih misalkan goalnya ya kan, ya, misalkan dituliskan pakar komputer di Indonesia. Ya, ini kan kalau di internet itu ya ada Abdul Qadir, Adi Cipta Erwilan, Alex Sinaga, Arif Yahya dan seterusnya. Ya, bisa jadi nanti misalkan kalian nih dari apa namanya prodinya apa ya teman-teman, zakat atau apa? Perbankan syariah. Perbankan syariah. Nah misalkan nanti ditulis di sini program studinya perbankan syariah, berarti misalkan nanti pakar ekonomi syariah, pakar ekonomi syariah di Indonesia siapa? Bisa jadi nanti muncul di sini Mas Zulfi tadi kan, atau mungkin salah satu dari kalian. Nah, itu silahkan kalau memang goalnya seperti itu ya mulai dari sekarang dibuatlah sebuah tujuan yang spesifik kan. Oke, nah itu tadi berkaitan goal, kemudian ini juga perlu saya sampaikan ya, jadi selain informasi-informasi yang ada di internet tadi ya, teman-teman bisa mengakses informasi tentang saya itu di Google Scholar ya, atau di Google Cendekia ya. Ini pentingnya apa Google Scholar atau Google Cendekia ya, ini salah satu portofolionya sebagai akademisi ya, baik itu dosen ya, maupun mahasiswa ya, itu harus sering-sering buka yang namanya Google Scholar nantinya. Ya, kalau mahasiswa tujuannya apa? Ya minimal untuk ketika nanti nulis skripsi, nyari referensi-referensi tulisan. Dan kalau dosen untuk apa? Misalkan untuk publikasi dan sebagainya. Nah ini salah satu akun Google Scholar saya, di mana teman-teman bisa melihat beberapa hasil tulisan-tulisan saya di publikasi baik nasional maupun internasional. Dan ini saya juga tidak berdiri sendiri kan, karena saya yakin manusia di bumi ini sekarang itu nggak bisa berdiri sendiri, perlu adanya yang namanya kolaborasi gitu. Seorang hebat sekalipun seperti siapapun tokoh besar di dunia kan, kayak Bill Gates atau mungkin Steve Jobs, Mark Zuckerberg dan lain sebagainya, saya yakin dia nggak bisa berdiri sendiri, tetap butuh yang namanya kolaborasi. Bahkan sampai kita mati pun gitu kan, kita nggak bisa ngubur diri kita sendiri gitu kan, ya, tetap kita butuh yang namanya orang lain. Nah, ini juga sama ketika saya nulis pun ya, ini saya ngajak beberapa teman-teman, ini ada mahasiswa gitu, dan seterusnya. Ini beberapa tulisan saya. Kemudian selain itu ini juga beberapa tulisan buku saya ya, alhamdulillah sampai saat ini saya sudah punya 3 judul ya, ini semoga bisa menginspirasi teman-teman, atau saya yakin ada juga di sini yang mungkin sudah punya lebih banyak bukunya daripada saya kan. Seperti tahun sebelumnya saya ngajar di Fakultas Dakwah, itu ada Mbak Oktria, itu ternyata dia seorang penulis gitu kan, sudah punya puluhan judul buku gitu kan. Ya, saya baru tahu kan. Nah harapannya ini nanti kita bisa share pengalaman bareng-bareng gitu kan, untuk bisa berbagi ilmu kan. Nah, jadi harapannya di kelas ini saya tidak hanya sekedar satu arah saya memberikan materi, tapi kita bisa dua arah ya. Jadi kalau teman-teman punya pengalaman lain, punya informasi lain, ayo kita saling berbagi. Oke. Ya, saya mengambil 3 kutipan yang menarik menurut saya ya.
Jadi jika kau bukan anak raja, maka menulislah. Ya. Nah, jadi saya yakin di sini atau ada di sini yang masih turunan silsilah raja, gitu. Ya. Anaknya atau mungkin cucunya Hamengkubuwono misalkan, atau mungkin Raja Mataram dan seterusnya. Ya. Ya, siapapun itu ya, ini maka menulislah. Ini dari Imam Ghazali. Gitu. Kemudian ada Helvi Tiana Rosa, ini seorang penulis. Gitu. Kalau usiamu tak mampu menyamai usia dunia, ya maka menulislah. Ya, kita nggak tahu tadi ya usianya kita mau sampai kapan. Ya, menulis itu memperpanjang adamu di dunia dan amalmu di akhirat kelak. Ya, jadi ketika kita sudah meninggal, ya, kita ninggalin apa sih ke orang-orang di dunia ini kan? Ya, harapannya kan kita bisa meninggalkan sebuah ilmu, ya. Dan ketika ilmu itu terus dipakai, ya insya Allah amal itu kan akan terus mengalir di akhirat, kan. Ya, jadi ayo mari kita bareng-bareng itu bikin sebuah istilahnya berbagi, gitu kan. Nah, sebuah tindakan atau kegiatan apapun itu yang bisa saling berbagi, ya khususnya berbagi ilmu, kan. Nah, kemudian dari Fiersa Bersari ini saya kira teman-teman banyak kenal ya, penulis yang ya cukup milenial juga, ya. Menulis adalah sebuah kebutuhan agar otak kita tidak dipenuhi oleh feses pemikiran, dan ya, artinya apa? Biar kita pikirannya itu terus positif, gitu, maka ayo menulislah. Ya, jadi biar teman-teman tuh nggak kepikiran negatif terus, gitu kan, atau ngeluh terus, gitu kan. Ya, maka menulisnya entah itu di buku tulis, ya, di buku tulis oret-oretan biasa, atau mungkin di daun lontar, prasasti, atau bahkan di media sosial. Nah, sekarang kan banyak tuh teman-teman yang bikin caption di sosial media, di Facebook itu panjang banget, ya. Itu boleh tuh ditulis di situ, ya, satu hari satu paragraf misalkan, ya kan. Ya, kalau misalkan selama 1 bulan, itu otomatis kan dapat 30 paragraf. Nah, itu 1 bulan. Nanti 3 bulan itu otomatis bisa dapat berapa halaman tuh. Kalau misalkan satu hari 1 bulan itu dibikin katakanlah 5 halaman, kan, ya 3 bulan aja udah 15 halaman, kan. Ya, biar tidak hilang nyatanya misalkan di berandanya sosial media. Nanti ketika sudah banyak baru dibukukan misalkan. Ya, jadi menulislah terus tanpa peduli karyamu akan dihargai oleh siapa atau bahkan nilainya berapapun. Ya, jadi jauhi pemikiran bahwa kita nulis itu harus dihargai, kan, dengan rupiah, kan, atau mungkin dengan sebuah nilai ekonomi. Tapi udah, yang penting kita berbagi ilmu dulu, gitu kan. Kita berbagi sekecil apapun, ya, sekecil apapun. Ya, ya itu ya. Jadi sekali lagi ya, apa nih goal mimpi kalian, kan? Ya, ini teman-teman sudah semester 6. Ya, besok 7 itu sudah skripsi. Nah, kemudian 8 ya, baru misalkan ini 7 atau 8 lulus. Nah, mimpinya apa, ya? Ya, mimpinya apa? Ketika sudah lulus, ya. Kalau sekarang mungkin semester 6 mimpinya cukup lulus saja tepat waktu, ya. Ya, tapi pertanyaan terbesarnya adalah ketika lulus itu mau jadi ngapain, ya? Ya, mau jadi apa, ya? Ya, setelah lulus, ya. Karena banyak teman-teman mahasiswa itu yang awalnya semangat sekali nih di semester 6, 7, 8 itu bisa lulus, tapi malah begitu lulus ini membebani bangsa Indonesia, ya. Ya, membebaninya apa? Bertambah jumlah pengangguran, ya. Ya, di bulan Maret ini saja banyak kampus di Purwokerto itu wisuda, ya, walaupun wisudanya masih online, kan. Ya, contoh misalkan satu kampus saja wisuda katakanlah ada 500 mahasiswa. Ya. Taruh kata dari 500 mahasiswa ini baru 10%-nya yang sudah bekerja atau berwirausaha. Ya, artinya masih ada sekitar berapa? 400-an, ya, pengangguran baru. Nah, 400-an pengangguran baru bergelar sarjana. Nah, jadi jangan sampai nih besok teman-teman ketika lulus menyandang gelar pengangguran, apalagi ya kalau mungkin 1-2 bulan 3 bulan jadi pengangguran is oke, nggak masalah. Tapi setelah lebih dari 3 bulan 4 bulan atau bahkan 1 tahun jadi pengangguran kan eman-eman, kan. Ya, sehingga mulai dari sekarang ayo kita the biggest dream-nya apa, teman-teman itu ketika lulus itu mimpi terbesarnya apa, gitu. Oke. Kemudian ya, ini sedikit quote dari saya, ya. Mahasiswa itu adalah agen perubahan bangsa, ya. Teman-teman itu kan agen perubahan bangsa, kan. Ya, jadi
kenapa kok agen perubahan bangsa? Kalau saya baca, saya pelajari itu kan begitu pemerintah itu punya kebijakan atau apa ya, ketika itu tidak sesuai dengan kita sebagai masyarakat, ini mahasiswa yang banyak demo gitu kan, mahasiswa yang banyak protes gitu kan. Ya, itu diawali dari situ. Kemudian ketika nanti mahasiswa itu lulus, ya, yang menggantikan di kepemerintahan, yang menggantikan di ekonomi, menggantikan di industri siapa? Ya mahasiswa ini gitu kan. Ya, kayak saya eranya saya yakin mungkin di 10 tahun yang akan datang itu saya sudah harus berhenti gitu kan. Nah, eranya teman-teman yang harus menggantikan, yang saat ini statusnya adalah mahasiswa. Ya. Jadi harapan saya jangan hanya sekedar nilai yang kalian kejar, ya, tapi sebuah prestasi. Ya, prestasi apa? Ya, prestasi yang membanggakan sebuah bangsamu. Ya, prestasi yang membanggakan Indonesia. Prestasi yang membanggakan alma mater kalian. Ya, alma maternya apa? IAIN. Ya, jadi ayo kita bareng-bareng nih teman-teman dalam satu kelas ini ada sekitar 40-an mahasiswa kan. Ya, mulai dari sekarang prestasinya apa nih? Ya, untuk membangun bangsa. Gitu. Ya. Oke, ini sedikit memperkenalkan juga, ini karakter bukan hanya nyomot gambar ya, ini kebetulan yang saya bikin bersama dengan teman-teman mahasiswa juga, dan alhamdulillah ini sudah punya hak ciptanya, ya, namanya The Politician, ya, punya hak ciptanya dan juga punya prestasi, ya, itu 100 top IP Indonesia, ya, top animasi Indonesia. Harus top animasi Indonesia dari versi Katapel Badan Ekonomi Kreatif di tahun 2019 lalu. Oke, ya. Kemudian kita kembali ke mata kuliah kita, Sistem Informasi Manajemen. Apa sih Sistem Informasi Manajemen? Apa sih yang akan kita pelajari? Ya. Oke, mungkin silahkan satu atau dua mahasiswa ada yang punya pendapat apa yang akan kita pelajari di SIM ini. Silahkan. Mungkin siapa? Mbak Intan mungkin, Intan Permatasari atau Mbak Astuti punya pendapat Sistem Informasi Manajemen apa sih yang akan kita pelajari nanti? Halo? Masih bisa dengar suara saya? Masih, Pak. Ya, ada yang punya pendapat Sistem Informasi Manajemen apa yang akan kita pelajari selama 1 semester ini? Silahkan, satu atau dua teman-teman yang siapa? Mbak Dwi Pratiwi mungkin? Mungkin tentang teknologi, prosedur dalam akuntansi, manajemen mungkin. Teknologi dalam akuntansi manajemen. Oke, boleh. Ya, tidak jauh-jauh juga dari situ nanti. Ada yang punya pendapat lain? Silahkan. Siapa? Rahmat Wardiman mungkin? Mas Rahmat? Oke, atau siapa nih yang mau kasih saran ide? Mbak Yesi Elsa atau Mbak Istiqomah, silakan Mbak. Mungkin sistem informasi manajemen itu nantinya akan mempelajari bagaimana kita menggunakan media sebagai sebagai memanfaatkan media untuk memajukan usaha kita seperti itu mungkin Pak. Oke, boleh menggunakan sistem informasi manajemen untuk memajukan usaha kita. Oke, satu lagi mungkin dari Mbak Istiqomah ya. Mas Zulfi mungkin? Ya, Pak. Mas Zulfi, halo? Ya, Pak. Ya, punya pendapat mungkin apa yang akan kita pelajari di SIM ini? Mungkin untuk mata kuliah sistem informasi manajemen itu untuk menyusun suatu perencanaan bisnis yang kita bisa dimanfaatkan melalui teknologi seperti untuk berbisnis, mungkin gitu Pak. Oke, ya. Intinya mengandalkan suatu teknologi lah Pak. Oke, ya. Dalam berbisnis. Menggunakan teknologi untuk berbisnis ya. Ya, secara garis besar. Ya Pak.
setelah garis besar tadi dari Mbak Dwi, Mbak Istiqomah dan Mas Sulfi, ya itu sudah sesuai kan? Ya, sudah sesuai. Ya, sistem informasi manajemen selama 1 semester ini yang akan kita pelajari kan? Itu kaitannya nanti ada beberapa breakdown-nya ya, ada kita pelajari tentang apa itu sistem, apa itu informasi, dan apa itu manajemen, dan juga fokusnya bagaimana kita menggunakan sistem informasi manajemen ini khususnya dalam era industri 4.0. Ya, detailnya nanti akan kita bahas. Nah, sebelumnya kita bahas tentang kampus Merdeka dulu. Nah, ya, ini pernah dengar ya kampus Merdeka ya? Kalau di IAIN sendiri diterapkan nggak nih kampus Merdeka, atau sudah mulai diterapkan atau belum, atau bagaimana nih kalau di Kurang paham, Pak. kurang paham ya. Kalau di perguruan tinggi di bawah Kementerian Agama ya, kalau IAIN kan di bawah Kementerian Agama ya. Nah, sudah pernah dengar belum? Ya, jadi kampus Merdeka itu ya, kalau arahan dari Kemendikbud ya. Nah, ini ada istilahnya adalah Merdeka Belajar dan Kampus Merdeka atau MBKM. Nah, harapannya dengan MBKM ini adalah memberikan kesempatan kepada mahasiswa untuk mendapatkan pengalaman belajar yang lebih luas. Ya. Nah, lebih luasnya apa? Ya, jadi di MBKM itu nanti ada 8 program utama, ya, yaitu pertukaran pelajar, magang atau praktek kerja, asisten mengajar, ya, kemudian penelitian atau riset, proyek kemanusiaan, kegiatan wirausaha, studi proyek independen, dan membangun desa. Ya, ini arahan dari Kementerian Mas Nadiem ya, dari Kementerian Pendidikan ya, Mas Nadiem, ya, Mas Menteri gitu kan. Ya, setidaknya ada 8 ini untuk menentukan arah kebijakan kampus Merdeka. Nah, harapannya nanti di mata kuliah kita ya, itu saya coba untuk arahkan ke sana kan, ke MBKM kan. Ya. Jadi kaitannya dengan itu semua dan dengan MBKM itu nanti yang akan kita pelajari di sistem informasi manajemen. Ya, ini kita pertemuan 1 ya. Harapannya nanti masih pengantar. Nah, yang akan kita pelajari di 1 semester ini adalah nanti ada konsep dasar sistem informasi manajemen, termasuk di dalamnya komponen, dan juga kita belajar tentang sistem komputer, ya, dan juga internet. Nah, ini kaitannya untuk apa? Tadi yang sudah disinggung oleh Mas Sulfi, yaitu untuk bisnis, gitu. Ya, untuk menunjang bisnis kita. Salah satunya ya, selain banyak faktor-faktor lain yang akan kita pelajari. Kemudian big data. Nah, kaitannya big data tadi ya, saya sudah contohkan mencari profil saya, cukup ketika nama saya itu muncul 40 ribuan data tentang saya. Nah, itu baru nama. Belum nanti kalau misalkan kalian mau mencari data yang lain, misalkan data penjualan atau mungkin data sebuah informasi gitu kan, sebuah informasi apapun di Google. Nah, ini disebut sebagai big data. Kemudian fokus utamanya nanti akan kita bawa ke sistem informasi manajemen di era revolusi industri 4.0. Nah, ya, jadi poin utamanya adalah di era revolusi industri 4.0. Seperti kita ketahui bahwa sekarang revolusi industri itu semakin berkembang cepat. Ada diawali dari era revolusi industri pertama, ya, yaitu adalah penggunaan mesin uap waktu itu, ya. Kemudian berkembang ke era kedua, ya, ditandai dengan mesin-mesin penggerak seperti mobil, ya, dan seterusnya. Kemudian di era 3 ini masuknya komputer, ya, ya, masuknya era jaringan, ya, atau network. Nah, baru nanti di era revolusi 4.0 saat ini yang kita hidup itu adalah era di ya, banyak kecerdasan buatan bermain di sini, atau artificial intelligence, AI, kemudian juga big data, dan juga banyak robot-robot yang sudah mulai digunakan, yaitu adanya era disruptive, disruptive era, ya, banyak pekerjaan-pekerjaan yang mulai hilang digantikan oleh robot, ya. Nah, sehingga nanti kita akan banyak membahas di sistem informasi manajemen di era revolusi industri 4.0.
Itu kemudian referensi yang saya gunakan, ya, ini bukunya. Nanti akan saya coba unggah di Google Drive, ya, beberapa referensinya. Nanti teman bisa coba download di situ. Kemudian ada juga nanti jurnal dari nasional maupun internasional. Nah, tentu saja tidak menutup kemungkinan sumber-sumber dari internet atau mungkin sumber-sumber dari informasi lain seperti dengan YouTube atau ya memungkinkan juga mungkin dari sosial media dan seterusnya. Gitu. Nah, kemudian ini kontrak nilai kita, kan? Ya, jadi nanti kita akan ada presensi dan keaktifan. Nah, harapannya teman-teman walaupun online di sini, ya, saya tidak mewajibkan buka kamera, ya, tapi harapan saya teman-teman bisa aktif di sini. Setidaknya minimal kayak tadi saya membuka diskusi, ada yang merespon dan seterusnya, ya. Nah, harapannya bisa terjadi sebuah keaktifan. 10%, kemudian nanti ini ada tugas, ya, baik itu individu maupun kelompok, nilainya 30%. Kemudian nanti ada UTS dan UAS 30%. Ya, kemudian nilai ini sudah by sistem di Siska, ya. Harapannya bisa dapat A, B+, ya. Nah, tapi ingat sekali lagi tadi yang saya sampaikan di awal. Jadi nilai itu jangan dijadikan sebagai patokan akhir. Jadi kontrak nilai ini hanya sebagai acuan, ya, sebagai template katakanlah, ya. Sebagai acuan, sebagai template. Tapi teman-teman diperbolehkan untuk bisa berkreasi. Nah, berkreasinya apa, kan? Nah, berkreasinya itu kaitannya, nah ini contohnya, saya akan memberikan nilai A tanpa ujian, katakanlah, kan? Nah, saya bisa memberikan nilai A tanpa ujian. Nah, ini kaitannya dengan tadi ya, kampus Merdeka. Nah, saya memberikan nilai A tanpa ujian itu ketika nanti teman-teman bisa melakukan sebuah penelitian kecil atau riset mini, kan? Mini riset. Ya, kemudian mempublikasikannya di jurnal nasional atau bahkan internasional. Termasuk juga mungkin nanti bisa menulis di buku, ya kan? Ya, buku antologi, kan? Ini maksud saya nanti sesuai topik kita ya di sistem informasi manajemen, atau bahkan menulis di media massa, ya, menulis di media massa. Ini yang saya contohkan di semester sebelumnya. Ini semester sebelumnya saya ngajar di kelas semester 5, ya, ada juga dari ekonomi syariah kalau tidak salah, ya. Ini publikasi di jurnal, kan, ya, publikasi di jurnal Judimas, ya, ini Mbak Anissa Putri, Mbak Selviana dan Mbak Uli, kan. Nah, ini sudah terbit, ya, judulnya Use Instagram for Marketing of Ulvia Shop, ya, product during COVID-19 pandemi kemarin. Ya, kemudian contoh lain lagi, ini Mbak Maya Sarofah, ya, mahasiswa ekonomi syariah, ya, IAIN. Nah, ini menulis di media massa Banyumas Express, kan. Ya, jadi bagi teman-teman yang bisa mempublikasikan, kan, ya, mempublikasikan hasil penelitian kecilnya atau mungkin menulis atau mungkin punya karya, gitu, kan, yang kaitannya dengan mata kuliah kita, nanti kita bisa klaim untuk nilai mata kuliah kita. Nah, jadi kembali lagi tadi, nah, kita setidaknya harus punya tidak hanya sekedar ilmu yang kita pelajari di sistem informasi manajemen, tapi ada sebuah goal, ada sebuah karya yang bisa kita tinggalkan. Gitu. Ya, itu sebagai prolognya sehingga harapannya kita bisa belajar aktif dan kreatif. Gitu. Bisa belajar aktif dan kreatif, tidak hanya satu arah dari saya, tidak hanya saya memberikan materi saja, tapi juga dari teman-teman. Itu terima kasih, gitu, ya. Dan ini saya juga kenalkan ke teman-teman, ini juga tidak hanya sekedar cari di internet, ya, tapi ini salah satu karakter animasi yang juga dapat penghargaan dari Kementerian Perindustrian kemarin. Ya. Oke, kiranya itu pendahuluan dari saya. Ini hujannya semakin deras, ya. Ya, hujannya di tempat saya semakin deras. Semoga suaranya masih tetap bisa didengar. Masih kok. Masih, ya. Oke, itu pengantar dari saya, ya.
Mungkin ada yang ingin didiskusikan dari teman-teman, silakan. Untuk sesi awal ini kita ya untuk pengenalan dulu ya, sebelum nanti mulai minggu depan ya kita mulai masuk materi. Silakan, ada yang mau didiskusikan mungkin dari teman-teman. Belum ada, Pak. Silakan bagi yang ingin berdiskusi atau mungkin pengen sharing misalkan. Sudah ada yang bisa absen di iKelas? Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Sudah bisa, Pak. Oke, saya coba cek dulu. Ya, oke, ini sebagian besar sudah hadir ya. Nanti saya rekap untuk minggu depan, nanti saya sampaikan siapa yang masih alfa. Ya, oke, sebelumnya ada yang sudah ngambil mata kuliah ekonomi kreatif mungkin kemarin? Ketemu dengan siapa dosennya? Mata kuliah ekonomi kreatif kemarin semester 5 yang ngajar siapa teman-teman? Pak Dinar. Oh, Pak Dinar. Pak. Pak Dinar. Pak Dinar ya. Iya, Pak. Oke. Berarti kalau sama saya baru ketemu ini ya di kelas ya. Nah, Baru, Pak. baru ya. Iya, Pak. Nah, kalau semester yang lalu itu saya ngajarnya di kelas B. Ya. Saya ngajarnya di kelas B. Oke, silakan barangkali ada yang mau didiskusikan. Enggak ada? Ya, kalau nggak ada mungkin sementara itu saya mohon izin kalau yang berkenan membuka kamera untuk saya coba screenshot ya. Saya coba screenshot untuk dokumentasi di Siska. Ada 49 yang sudah bergabung. Nah, saya atur dulu tampilannya. Ya, oke, sudah menyalakan semua. Ya, saya capture dulu. Silakan berpose yang paling cantik, paling cakep. Ya. Oke, 1, 2, 3. Ya, baik. Saya kira sementara itu dulu ya. Nanti sambil jalan saya coba sambil mengenal teman-teman ini ada Mbak Dwi tadi sudah dan kemudian Mas Sulpi ya, Mas Sulpi. Kemudian mungkin nanti saya juga mengenal ada Mbak Intan ya, dan
Mbak Atik, Mbak Mila, ya. Terus Mas Nurul ya. Nah, Mbak Nurul juga, Nurulnya ini banyak banget ya. Nurulnya banyak. Kemudian ada Astuti dan lain sebagainya. Ya mungkin sambil jalan ya, sambil selama 1 semester ke depan saya coba menghafal satu persatu ya. Karena kalau langsung hari ini saya yakin nggak bisa saya ingat gitu ya. Ya mungkin sambil jalan saja nanti. Oke, itu saja. Ada yang mau ditanyakan mungkin dari teman-teman? Belum ada, Pak. Belum ada ya? Belum sih, Pak. Ya. Baik, kalau belum saya kira saya cukupkan dulu ya untuk sesi pertama ini ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf ya, semoga bermanfaat. Ya, terima kasih. Akhir kata wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Ya, sama-sama. Monggo Terima silakan. kasih, Pak. Ya, monggo kalau mau live silakan. Kayaknya gede banget. Iya Pak. Pak, tadi saya muncul nggak ke situ Pak? Kenapa? Saya kan nutup pintu. Iya, padahal lagi nutup. Enggak, apa? Pakai background sih, cuma nggak tahu kelihatan apa enggak. Nggak tahu tuh. Kayaknya kedetek nggak? Oh iya, coba. Enggak sih. Kalau tangan enggak sih. Tapi kalau badan nggak tahu. Kenapa nggak pakai ini tadi Pak? Eh? Saya pakai ini. Apa-apanya. Saya kadang kalau ngajar aja DAP ikut nama.